Bu tidak pantas ada di acara pernikahan mewah ini. Bikin malu saja. Sana pergi. Di pesta pernikahan mewah, seorang menantu tiba-tiba melempar kotoran ke wajah ibu mertuanya di depan tamu undangan. Semua orang terkejut dan mengutuk. Tapi siapa sangka, di balik pakaian lusuh sang ibu, tersimpan rahasia besar yang membuat semua orang menyesal. Rahasia apa itu? Sebelum kita mulai absen dulu, yuk dari mana saja kalian nonton, jangan lupa juga subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya, supaya kalian gak ketinggalan cerita-cerita terbaru dari kita. Karena dari setiap kisah, selalu ada pelajaran yang bisa kita ambil. Dan inilah kisah hari ini. Hari itu, aula gemilang yang biasanya dipakai untuk acara pemerintahan, benar-benar disulap menjadi tempat yang menyerupai istana. Di atas panggung, sebuah pelaminan berlapis ukiran emas berdiri kokoh. Dua kursi megah berhias ukiran rumit tampak berkilau disinari lampu sorot. Di kursi itulah duduk sepasang pengantin, Rani dan Ardi. Rani, pengantin wanita berusia 25 tahun, tampak anggun dalam gaun pengantin putih berpayet perak. Kilau gaun itu memantulkan cahaya lampu kristal, membuatnya tampak seperti seorang putri yang baru saja turun dari dongeng. Senyum lebar terukir di wajahnya, senyum yang lebih banyak dipenuhi rasa bangga daripada bahagia. Sesekali ia melirik ke arah para tamu, dan hatinya melonjak puas setiap kali mendengar bisikan kagum. Cantik sekali pengantinnya, lihat gaunnya, pasti mahal sekali. Acara ini jelas bukan main-main, luar biasa megahnya. Setiap pujian itu bagai bahan bakar yang semakin meninggikan rasa gengsi di dada Rani. Baginya, hari itu bukan sekadar pernikahan, melainkan panggung besar untuk membuktikan kepada semua orang bahwa ia berhasil mendapatkan hidup yang ia impikan, suami tampan, pesta mewah, dan perhatian dari ratusan pasang mata. Di sampingnya, Ardi, sang pengantin pria, duduk tenang dalam balutan jas hitam yang rapi. Wajahnya tampan, sorot matanya dalam, namun ada resah yang sulit disembunyikan. Sesekali ia melirik ke arah pintu masuk, seakan menunggu seseorang. Bibirnya tersenyum, tapi matanya sayu. Musik romantis mengalun riang, mengiringi para tamu yang bergantian naik ke pelaminan untuk memberi ucapan selamat. Suasana riuh rendah dengan tawa, doa, dan percakapan yang bersahut-sahutan. Namun di balik kemeriahan itu, ada satu hati yang berdebar cemas, satu hati yang menyimpan rahasia besar, hati Ardi. Ia tahu betul, seseorang yang paling ia tunggu belum hadir. Seseorang yang dengan penuh pengorbanan membesarkan dirinya hingga kini. Seseorang yang sejak tadi terus ia nantikan langkahnya melewati pintu aula itu. Ibunya sendiri. Waktu terus berjalan. Satu demi satu tamu datang, berjabat tangan, berfoto, lalu turun kembali. Hingga akhirnya, di tengah sorak-sorai itu, pintu aula perlahan terbuka. Seorang wanita tua melangkah masuk. Langkahnya pelan, pakaian yang dikenakan sederhana, bahkan tampak lusuh. Kerudung kusam menutupi rambutnya, bajunya polos dengan beberapa jahitan yang sudah mulai pudar warnanya. Di tangannya hanya ada sebuah tas kain kecil yang warnanya telah memudar. Sekejap ruangan yang riuh tadi berubah hening. Bisik-bisik mulai terdengar. Itu siapa? Kenapa datang ke acara mewah seperti ini dengan baju seperti itu? Pasti salah masuk. Sebagian tamu menutup mulut menahan tawa, sebagian lagi saling pandang dengan tatapan meremehkan. Rani, yang duduk di kursi pelaminan, langsung menegang begitu melihat wanita tua itu. Alisnya mengernyit, wajahnya berubah masam, hatinya panas. Bagaimana mungkin, di hari paling sempurna dalam hidupnya, ada sosok dengan pakaian lusuh berani masuk ke aula megah ini? Baginya, kehadiran wanita tua itu adalah noda yang mencoreng pesta yang ia banggakan. Wanita tua itu tersenyum lirih, matanya basah menahan haru. Ia menatap lurus ke arah Ardi, anak laki-laki yang selama ini menjadi alasan hidupnya. Ada rindu yang menggenang, ada cinta yang tak terbendung. Setiap langkah yang ia ayunkan menuju pelaminan, hatinya bergetar hebat. Ardi menundukkan kepala. Ia tahu benar siapa wanita itu. Hatinya berkecamuk, antara bahagia melihat ibunya datang dan khawatir akan sesuatu yang buruk terjadi. Rani menggenggam tangan Ardi erat-erat. Tatapan matanya tajam penuh ketidaksukaan. Ia berharap suaminya segera memberi isyarat agar wanita tua itu dikeluarkan dari aula. Tapi Ardi hanya diam, matanya bergetar menahan sesuatu yang hanya ia tahu. Wanita tua itu kini sudah berada tepat di depan pelaminan. Nafasnya tersengal,
namun bibirnya membentuk senyum kecil. Dengan suara lirih ia berkata, "Anakku." Tangan keriputnya terangkat, ingin menyentuh ujung jas Ardi, sekadar memastikan bahwa anak yang ia besarkan kini sungguh berdiri sebagai seorang suami. Namun seketika Rani berdiri, gaunnya berdesir keras, membuat banyak tamu menoleh. Dengan suara dingin, ia berkata, "Ibu berhenti di situ. Jangan kotori pernikahan mewah ini dengan pakaian seperti itu." Seisi aula terdiam. Beberapa tamu menahan napas, sebagian mulai merekam diam-diam dengan ponsel mereka. Wanita tua itu menurunkan tangannya perlahan. Tatapannya beralih ke Rani, lalu kembali ke Ardi. Ia berbisik lirih, "Bu hanya ingin memberi restu, Nak. Maafkan penampilan Bu yang sederhana." Namun bagi Rani, itu tak cukup. Dadanya terasa panas. Setiap noda di kerudung lusuh wanita itu seolah noda di atas pesta yang sudah ia susun berbulan-bulan. Dengan wajah yang memerah, ia melangkah ke samping panggung. Di dekat dekorasi bunga, ada sebuah ember kecil tertutup kain bekas pupuk kandang yang dipakai pekerja untuk menyuburkan tanaman dekorasi pagi tadi. Seorang kru panitia di belakang panggung mendadak pucat. Ia tak menyangka ember itu masih tertinggal. Namun terlambat, Rani sudah menyingkap kain penutupnya. Bau menyengat langsung menyeruak. Tangannya meraih segenggam isi ember itu, teksturnya lembek dan pekat. "Kalau kau tak menghormati kami dengan penampilanmu," ucap Rani lantang, "biar aku yang mengingatkan dengan caraku." Tanpa pikir panjang, tangannya terayun cepat. Kotoran itu mendarat tepat di wajah wanita tua itu. Seketika, tubuh renta itu tersentak. Matanya terpejam kuat. Air mata bercampur lumpur mengalir ke pipi. Ruangan yang tadi penuh tawa mendadak senyap. Hanya ada suara teriakan kecil yang tertahan, desahan kaget, dan langkah-langkah tamu yang bergeser menjauh. Beberapa wanita menutup mulut menahan tangis. Seorang pria bangkit dari kursinya ingin maju, tapi ditahan istrinya. Musik organ tunggal berhenti. Kamera para fotografer turun perlahan. Tak ada yang sanggup memotret momen itu. Rani berdiri tegak. Telapak tangannya masih kotor. Wajahnya penuh emosi. Baginya, itu adalah pembalasan yang pantas. Ia merasa telah menyelamatkan harga diri pesta mewahnya. Wanita tua itu berdiri gemetar. Air mata jatuh deras. Namun tidak ada kata-kata keluar dari bibirnya. Ia hanya menatap Ardi. Tatapan penuh luka, penuh harap, sekaligus penuh doa. Ardi tetap diam. Tangannya menggenggam ujung kursi pelaminan erat-erat. Matanya berkaca-kaca, namun bibirnya tidak bergerak. Semua tamu menilai diamnya itu sebagai persetujuan. Mereka mengira ia anak durhaka yang membiarkan ibunya dihina begitu saja. Wanita tua itu akhirnya berbisik lirih, "Selamat, Nak, Ibu pamit." Dengan langkah tertatih, ia berbalik, meninggalkan pelaminan. Setiap langkahnya terasa berat, namun ia tetap menunduk, berusaha menjaga sisa-sisa wibawa yang masih ia miliki. Tamu-tamu menunduk memberi jalan. Ada yang menangis, ada yang berbisik lirih, ada pula yang hanya menggelengkan kepala tak percaya. Rani menghela napas panjang, lalu kembali duduk. Ia tersenyum kaku kepada tamu, mencoba menutupi aib yang baru saja ia buat. Musik kembali dimainkan, tapi nada yang keluar terdengar sumbang. Acara berlanjut, tapi suasana tak lagi sama. Pesta yang seharusnya penuh sukacita kini berubah menjadi pesta yang dibayang-bayangi bisikan dan tatapan sinis. Semua orang tidak akan pernah melupakan momen ketika seorang menantu melempar kotoran ke wajah mertuanya di hari pernikahannya. Namun tak seorang pun tahu, di balik tubuh lusuh yang keluar dari aula itu, tersimpan sebuah rahasia besar. Rahasia yang jika terbongkar kelak, akan mengguncang semua orang. Sebuah kebenaran yang membuat semua hinaan itu berbalik menjadi penyesalan. Hari-hari setelah pesta itu, gosip mulai beredar ke seluruh pelosok kota. Apa yang terjadi di pelaminan tak mungkin bisa disembunyikan. Video singkat hasil rekaman tamu undangan sudah menyebar di media sosial, dilihat ribuan kali, dikomentari dengan beragam reaksi. Ya Allah, teganya pengantin wanita itu. Anaknya kok diam saja, tidak membela ibunya. Pesta mewah tapi hatinya miskin. Kalimat-kalimat itu bergaung di warung kopi, di salon kecantikan, bahkan di pengajian ibu-ibu. Nama Rani makin harum sebagai pengantin yang cantik, tapi ironisnya, harum itu bercampur dengan bau busuk dari aib yang ia ciptakan sendiri. Rani sendiri pura-pura tidak peduli. Ia lebih sibuk menikmati kehidupan barunya sebagai istri dari seorang pria mapan dengan rumah besar dan mobil mewah. Setiap hari ia sibuk memotret diri dengan gaun baru, perhiasan yang berkilau,
dan unggahan kebahagiaan palsu di media sosial. Sekarang aku hidup di rumah besar. Semua bisa aku beli, katanya bangga pada sahabat-sahabatnya yang berkunjung. Namun di balik senyum angkuhnya, ada sesuatu yang mulai mengusik. Ia sadar, dimanapun ia pergi, selalu ada tatapan aneh dari orang-orang. Saat ia duduk di salon, ia mendengar bisikan lirih. Itu dia, yang melempar ibunya sendiri. Cantik, tapi hatinya keras. Wajah Rani menegang, tapi ia pura-pura tidak mendengar. Dalam hati ia berkata, mereka hanya iri. Mereka tak tahu apa artinya menjaga kehormatan di depan tamu elit. Sementara itu, Ardi berubah murung. Wajahnya yang biasanya tenang kini sering kosong. Di kantor, rekan-rekannya melihat ia termenung menatap layar komputer tanpa fokus. Malam hari, ia duduk lama di teras rumah, menatap langit tanpa bintang, menggenggam foto ibunya yang selalu ia simpan di dompet. Setiap kali ingin menelepon ibunya, jemarinya berhenti di atas layar ponsel. Bukan karena ia tidak peduli, tapi karena ada sesuatu yang ia sembunyikan. Ia menahan diri, menunggu waktu yang tepat. Diamnya bukan berarti setuju, melainkan sebuah pengorbanan yang ia pilih. Namun gosip masyarakat membuat hatinya semakin sesak. Kasihan ibunya punya anak, tapi tidak dibelah. Ardi tampan, tapi lemah. Tidak punya keberanian. Ardi menahan semua komentar itu. Ia tahu, kebenaran belum saatnya diungkap. Di sebuah rumah kecil di pinggiran desa, Ibu Ardi yang semua orang kenal sebagai Bu Aminah duduk di kursi bambu. Kerudung lusuhnya sudah ia cuci bersih, noda kotoran yang dulu menghiasi wajahnya sudah hilang. Namun bayangan hinaan itu masih menempel di hatinya. Meski begitu, ia tidak pernah mengeluh. Ia tetap berjualan sayur di pasar, menata ikatan kangkung dan bayam di atas tikar. Beberapa tetangga datang membawakan makanan kecil, menaruh tangan mereka di bahunya. Bu, jangan dipikirkan kejadian itu. Kami semua tahu ibu wanita baik. Bu Aminah hanya tersenyum tipis. Tidak apa-apa, nak. Luka di hati biarlah Allah yang menyembuhkan. Aku hanya mendoakan anakku selalu bahagia. Kalimat sederhana, tapi menyimpan perih yang dalam. Ia tidak menyalahkan siapapun, bahkan anaknya yang hanya terdiam di pelaminan. Namun diam-diam, ia sering menatap kotak kayu kecil di lemari tua. Kotak itu berisi perhiasan yang dulu ia miliki, cincin emas, kalung, gelang, semuanya sudah tidak ada. Yang tersisa hanya kantong kecil kosong dan kwitansi penjualan dari toko emas di kota. Ya, demi pesta pernikahan itu, ia menjual seluruh perhiasannya. Uang hasil penjualan digunakan untuk melunasi sisa tagihan resepsi yang membengkak di luar rencana. Semua itu ia lakukan diam-diam, tanpa sepengetahuan Rani, bahkan tanpa sepengetahuan Ardi. Ia hanya ingin anaknya menikah dengan tenang, tanpa beban hutang. Namun ironinya, pesta yang ia bantu wujudkan dengan pengorbanan itulah yang menjadi panggung penghinaan baginya. Malam itu, Bu Aminah duduk sendirian di dapur rumah kecilnya. Lilin menyala di meja kayu, menyorot wajahnya yang letih. Ia menghela napas panjang, berbisik lirih, "Ya Allah, kuatkan hamba-Mu ini. Biarlah hinaan jadi ladang sabar. Jangan biarkan anakku semakin jauh dariku." Air matanya jatuh tanpa ia sadari. Di rumah besar, Rani kembali bercermin. Ia menatap pantulan dirinya dalam gaun tidur satin, lalu tersenyum kecil. "Aku menang. Semua orang iri padaku." Namun jauh di lubuk hatinya, rasa bersalah itu mulai tumbuh. Bayangan wajah Bu Aminah yang berlinang air mata dengan noda kotoran masih terbayang jelas. Ia menepisnya. "Tidak, aku benar. Aku hanya menjaga kehormatanku." Hari berganti minggu, gosip tak kunjung padam. Di warung kopi, bapak-bapak masih mengulang cerita. "Kau tahu?" katanya pengantin wanita itu melempar ibu mertuanya dengan kotoran sapi. Ya Allah, tega sekali. Di pengajian, ibu-ibu saling berbisik. Ibunya itu orang sabar, malah masih mendoakan anaknya. Nama Rani makin tercemar, nama Ardi makin dipandang lemah. Sementara Bu Aminah semakin tenggelam dalam kesederhanaannya, tetap berjualan sayur dengan senyum yang dipaksakan. Suatu sore, kepala desa menelpon Ardi. "Nak Ardi, bagaimana kabar ibumu?" Banyak warga merasa tidak enak hati sejak kejadian itu. Ardi menarik napas panjang. "Beliau baik-baik saja, Pak. Jangan khawatir. Tapi nak, kau tahu siapa sebenarnya ibumu? Jangan biarkan orang salah menilai." Kata-kata itu mengguncang hati Ardi. Ia sadar, sudah saatnya kebenaran perlahan dibawa ke permukaan. Ia tidak bisa terus diam. Sore itu, ia pulang lebih cepat. Di ruang tamu,
Ia menatap Rani yang sibuk mencoba gaun barunya di depan cermin besar. "Rani," ucapnya pelan tapi tegas. Rani menoleh malas. "Apa? Aku ingin kau ikut denganku akhir pekan ini. Ada acara di desa." "Acara apa?" "Aku malas bertemu orang-orang desa yang suka gosip." "Acara penting." "Aku tidak mau dengar penolakan." Nada suara Ardi berbeda kali ini. Tidak lagi datar, tapi mengandung sesuatu yang sulit dijelaskan. Rani sempat terdiam, lalu mengangguk. "Baiklah." Malam itu, Ardi membuka kotak kayu kecil di kamar kerjanya. Di dalamnya tersimpan piagam penghargaan, sertifikat, dan foto-foto lama. Semua tentang ibunya. Tangannya bergetar menyentuh dokumen-dokumen itu. Air matanya jatuh di atas salah satu piagam yang ditandatangani bupati. "Sudah cukup diam, Bu," bisiknya lirih. "Saatnya orang tahu siapa engkau sebenarnya." Dan pada hari Minggu yang cerah, kabar beredar cepat. Ardi mengundang seluruh warga desa ke balai desa. Rasa penasaran pun memuncak. Semua ingin tahu apa yang akan dilakukan anak yang diam di pelaminan itu. Minggu pagi itu, langit cerah tanpa awan. Jalanan desa yang biasanya lengang kini ramai dipenuhi orang. Sejak kabar undangan Ardi menyebar, warga diliputi rasa penasaran. Mereka ingin tahu apa yang akan dilakukan seorang anak yang dulu hanya diam ketika ibunya dipermalukan di pelaminan. Balai desa sederhana sudah dipenuhi kursi kayu. Di depan, meja panjang ditutupi kain putih kusam, tempat duduk para tetua dan tokoh desa. Warga duduk berdesakan, sebagian bahkan berdiri di pintu karena kursi tidak cukup. Bisikan-bisikan kecil terdengar di segala arah. "Kenapa Ardi mengundang kita semua? Mungkin mau minta maaf atas sikap istrinya, atau mungkin mau klarifikasi soal gosip itu." Tak lama, Ardi muncul bersama Rani. Penampilannya sederhana, kemeja putih dan celana hitam tanpa jas mahal. Wajahnya tegas, namun sorot matanya menunjukkan beban yang berat. Di sampingnya, Rani melangkah angkuh dengan gaun modern dan tas kecil bermerek. Bibirnya tersenyum tipis, tapi matanya penuh gengsi. Begitu mereka masuk, semua kepala menoleh. Bisikan makin ramai. Ada yang menatap iba, ada yang menatap sinis. Rani duduk di kursi depan dengan wajah tegak, seolah tidak peduli pandangan orang. Ardi berdiri di tengah ruangan, menghadap semua warga. "Terima kasih semua sudah datang," suaranya terdengar jelas, bergetar tapi tegas. "Aku mengundang kalian bukan untuk membicarakan gosip atau aib. Aku ingin menyampaikan sesuatu yang lebih penting tentang ibuku." Ruangan mendadak senyap. Semua menahan napas. Rani melirik suaminya dengan kening berkerut. Hatinya mulai gelisah. Seorang tetua desa mengangguk. "Silakan, Nak Ardi. Kami mendengarkan." Ardi berdiri tegak. Jemarinya meremas kertas di tangannya. "Minggu lalu, di hari pernikahanku, kalian semua tahu apa yang terjadi. Ibuku dihina, dipermalukan, bahkan dilempari kotoran di depan mata kalian. Aku diam, dan kalian semua melihat diamku sebagai kelemahan. Kalian berpikir aku anak durhaka." Beberapa orang menunduk, wajah mereka memerah karena memang sempat berpikir demikian. "Tapi hari ini," lanjut Ardi, suaranya semakin kuat, "aku ingin kalian tahu siapa sebenarnya ibuku. Kenapa aku memilih diam waktu itu, dan kenapa aku tidak bisa terus membiarkan kesalahpahaman ini bertahan." Pintu balai desa tiba-tiba berderit. Semua kepala menoleh. Sosok wanita tua dengan kerudung sederhana melangkah masuk. Bu Aminah. Wajahnya masih teduh meski garis lelah jelas terlihat. Langkahnya pelan, namun setiap tatapan tertuju padanya. Bisikan lirih terdengar. "Itu dia, Bu Aminah." Hatinya kuat sekali, mau datang setelah dipermalukan begitu. Rani menegakkan tubuhnya, matanya membelalak. Ia tidak menduga mertuanya akan hadir di pertemuan ini. Tangannya yang menggenggam tas mulai bergetar halus. Bu Aminah menundukkan kepala sopan kepada para tetua desa, lalu berdiri di samping Ardi. Ardi menatap ibunya dengan penuh hormat, lalu kembali menghadap warga. "Kalian semua hanya tahu beliau sebagai wanita tua lusuh. Tapi hari ini, kalian akan tahu kebenaran." Ia membuka map coklat di tangannya, mengeluarkan beberapa lembar kwitansi dan surat. Tangan Ardi gemetar, tapi suaranya tegas. "Pesta pernikahan megah yang kalian lihat minggu lalu, berdiri di atas pengorbanan ibuku. Dialah yang diam-diam menjual seluruh perhiasan berharganya untuk melunasi tagihan resepsi yang membengkak." Suasana ruangan langsung riuh. Warga saling pandang dengan wajah terkejut. "Astagfirullah. Jadi begitu, ya Allah. Ternyata ibu itu yang menanggung semua." Ardi mengangkat kwitansi berstempel toko emas.
Ini bukti penjualan cincin, kalung, gelang semuanya. Ibuku menyerahkan hasilnya kepada panitia agar pesta tidak batal. Beliau tidak pernah bercerita, bahkan aku pun baru tahu setelah menemukan dokumen ini. Beberapa orang menutup mulut menahan tangis. Rani pucat, tangannya meremas rok yang ia kenakan. Nafasnya berat. Bayangan hari pernikahan itu kembali muncul. Tangannya melempar kotoran ke wajah wanita yang ternyata mengorbankan segalanya demi pesta yang ia banggakan. Seorang tetua desa berdiri dengan mata berkaca-kaca. Astagfirullah. Kita semua salah menilai. Bu Aminah bukan beban, tapi pahlawan dalam diam. Bu Aminah menunduk, suaranya lirih. Saya tidak pernah mengharap apa-apa. Semua yang saya lakukan hanya demi kebahagiaan anak saya. Warga terdiam, hati mereka terguncang. Rani duduk kaku, matanya berkaca-kaca, tapi gengsi membuatnya menahan air mata. Bisikan warga kini menusuk telinganya. Cantik tapi hatinya keras. Bagaimana bisa melempar orang yang justru membiayai pestanya? Dadanya sesak. Ia ingin berdiri, ingin membela diri, tapi lidahnya keluh. Ardi menatap warga satu persatu. Selama ini ibuku memilih diam. Beliau tidak pernah menuntut balasan. Tapi aku tidak bisa lagi membiarkan orang salah menilai. Beliau yang kalian hina, justru pondasi dari pesta yang kalian kagumi. Ruangan kembali hening. Air mata mulai jatuh dari pipi beberapa orang. Tiba-tiba, Rani berdiri, tubuhnya bergetar, wajahnya pucat. Ia melangkah pelan mendekati Bu Aminah. Suara sepatunya bergema di lantai kayu balai desa. Semua orang menahan napas. Di hadapan mertuanya, ia terisak, "Bu, maafkan aku sangat salah. Aku buta oleh gengsi. Aku tidak tahu. Semua ini dari pengorbananmu." Lalu ia berlutut, tangannya meraih ujung kain kerudung Bu Aminah. Air matanya jatuh deras, membasahi lantai. "Ampuni aku, Bu. Aku sudah mempermalukanmu di depan semua orang. Padahal engkau yang membuat pesta itu ada." Warga terperangah. Beberapa ibu-ibu menutup mulut menahan tangis. Suasana penuh haru. Bu Aminah gemetar. Ia menatap menantunya lama sekali. Lalu dengan tangan keriputnya, ia mengusap kepala Rani. "Nak, sejak hari itu aku sudah memaafkanmu. Aku hanya ingin kau belajar. Jangan pernah merendahkan orang lain hanya karena penampilan." Tangis Rani pecah semakin keras. Tubuhnya terguncang. Semua gengsi hancur. Ardi menatap istrinya sekilas. Pandangannya dingin, namun juga penuh makna. "Rani, aku tidak bisa menghapus apa yang sudah kau lakukan. Tapi buktikan penyesalanmu bukan hanya air mata. Berubahlah, untuk dirimu sendiri." Rani mengangguk sambil terisak. "Aku janji, aku akan berubah." Warga menunduk haru. Tetua desa berdiri, suaranya bergetar. "Hari ini kita belajar. Jangan menilai orang dari luarnya. Di balik kesederhanaan bisa tersimpan pengorbanan besar." Bu Aminah telah memberi kita pelajaran. Semua orang mengangguk. Beberapa pemuda maju menyalami tangan Bu Aminah. Ada yang mencium tangannya sambil menangis. Di sudut ruangan, seorang ibu-ibu berbisik lirih. Betapa mulianya hati ibu ini. Dilempar kotoran, tapi masih memaafkan. Matahari sore menyinari balai desa. Tirai tipis bergoyang oleh angin sejuk. Suasana berubah menjadi lautan doa dan keharuan. Rani tetap berlutut, menangis. Bu Aminah mengangkatnya perlahan. "Bangunlah, nak. Hidup tidak berhenti pada satu kesalahan. Selama ada niat memperbaiki diri, selalu ada jalan kembali." Tangis warga semakin deras. Beberapa pria menunduk, menyeka mata mereka diam-diam. Hari itu, nama Bu Aminah berubah. Tidak lagi disebut sebagai ibu lusuh yang dipermalukan, melainkan sebagai wanita mulia yang rela mengorbankan segalanya demi kebahagiaan anaknya. Ardi menggenggam tangan ibunya erat. Matanya berkaca-kaca. "Bu, aku janji. Aku tidak akan pernah diam lagi. Aku akan selalu menjagamu." Bu Aminah tersenyum, air matanya jatuh. "Itu saja sudah cukup, nak. Ibu tidak butuh pujian, hanya butuh doa." Momen itu menjadi titik balik. Rani belajar rendah hati, Ardi belajar berani, dan warga desa belajar jangan pernah menilai seseorang dari penampilan. Karena di balik baju lusuh, bisa tersimpan hati yang paling mulia. Pesta megah yang dulu penuh hinaan kini hanya tinggal kenangan pahit. Tapi dari kenangan itu lahirlah pelajaran yang akan selalu diingat. Kemuliaan tidak diukur dari harta, melainkan dari hati yang rela berkorban. Dan sejak hari itu, nama Bu Aminah dikenang bukan dengan rasa iba, tapi dengan rasa hormat dan cinta. Itu dia cerita kali ini. Semoga ada pelajaran berharga yang bisa kita ambil bersama,
dan menjadi pengingat untuk kita semua agar lebih bijak dalam melangkah. Sekarang coba absen dulu di kolom komentar, tulis dari kota mana kalian menonton cerita ini. Jangan lupa juga bagikan ke teman-teman, dan dukung terus dengan subscribe supaya nggak ketinggalan kisah menarik lainnya. Sampai jumpa di cerita berikutnya, dan selalu ambil hikmahnya.